Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran akuntansi dasar yang membahas materi kedua, jenis-jenis profesi akuntansi dan bidang keahlian. Sebelum kita mulai, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ini dia kompetensi dasar pengetahuan 3.2 memahami jenis-jenis profesi akuntansi. Kompetensi dasar keterampilan 4.2 mengelompokkan profesi akuntansi. Dan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis profesi akuntansi. Ada 4 jenis-jenis profesi akuntansi yang harus kalian ketahui. Ada akuntan pabrik, berarti akuntan yang memberikan jasanya dari pembayaran tertentu. Akuntan ini biasanya mendirikan suatu kantor akuntan. Contohnya seperti memberikan jasa pajak dan memeriksa laporan keuangan. Akuntan internal berarti akuntan yang bekerja di dalam perusahaan dari mulai transaksinya sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Contohnya adalah BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Akuntan pemerintah berarti akuntan yang bekerja pada lembaga kepemerintahan. Contohnya apa? BPK. Dan akuntan pendidik berarti akuntan yang bekerja di lingkungan atau di instansi pendidik. Contohnya dosen ataupun guru. Ini adalah etika profesi akuntansi yang harus kita ketahui. Di mana setiap orang yang bekerja di dalam lingkungan akuntan harus mempunyai 7 etika ini. Ada tanggung jawab profesi. Seorang akuntan berarti harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Melakukan pekerjaannya dengan pertimbangan moral dan melakukan segala sesuatunya dengan profesional. Integritas. Pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Objektivitas, pekerjaan yang dilakukan harus dengan keadaan yang sebenarnya, tidak boleh memihak kepada siapapun. Kompetensi dan kehati-hatian, bekerja dengan tekun dan bekerja dengan cerdas dan penuh dengan kehati-hatian. Kerahasiaan, bekerjanya harus melakukan dengan tindakan merahasiakan informasi yang tidak boleh dibuka secara umum. Kalaupun mau dibuka secara umum harus mendapatkan persetujuan pihak tertentu. Perilaku profesional. Pekerjaannya harus dilakukan secara profesional dan harus konsisten. Dan dari 6 etika ini dirangkum dan dicakup di dalam standar teknis, di mana setiap anggotanya wajib melaksanakan jasa profesional sesuai dengan apa? Standar teknis yang ada, seperti pada Ikatan Akuntan Indonesia ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada lagi bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan, financial accounting. Ini berarti melakukan pencatatan sampai dengan menyusun laporan keuangan menjadi pedoman dalam perusahaan itu. Nah, pedoman yang dimaksud adalah informasi yang terkait dalam laporan keuangan. Untuk siapa saja? Untuk pihak internal dan eksternal. Akuntansi manajemen, manajemen accounting, berarti ini
berkaitan dengan informasi laporan keuangan yang sudah disajikan. Nah, dari laporan keuangan tersebut dapat dijadikan landasan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Akuntansi anggaran berarti berkaitan dengan anggaran perusahaan. Apa yang direncanakan harus sesuai dengan anggaran. Jangan sampai anggarannya lebih besar daripada yang direncanakan. Akuntansi perpajakan berkaitan dengan pajak. Contohnya adalah menghitung pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. Ada lagi akuntansi biaya cost accounting, berarti di sini terkait dengan biaya-biaya produksi yang ada di perusahaan dalam membuat suatu produk. Sistem akuntansi berkaitan dengan sistem akuntansi di dalam perusahaan. Misalkan, apakah dari manual sampai kepada penginputan data menggunakan suatu sistem yang seperti apa, menggunakan aplikasi apa. Akuntansi pemeriksaan berkaitan dengan laporan keuangan yang sudah disajikan, kemudian diperiksa oleh pihak auditor. Dan terakhir adalah akuntansi pemerintahan. Berarti ini adalah kegiatannya yang mengarah kepada kegiatan yang berhubungan dengan kepemerintahan. Ini saja materi yang dapat Ibu sampaikan di hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Semoga materi ini dapat kalian pahami. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas dari materi ini, silakan ditanyakan. Dan jangan lupa kalian komentar hadir sebagai absen bahwa kalian sudah menyimak materi pembelajaran akuntansi dasar hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.